Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam modul 1 dasar akuntansi pada bab 4 itu membahas tentang buku besar dan neraca saldo. Nah, nanti akan dijelaskan pengertian buku besar, bentuk buku besar bagaimana, dan bentuk neracanya saldo seperti apa. Kemudian materi di akhir materi ada evaluasi. Nah, pengertian buku besar adalah suatu daftar yang berisi kumpulan dari beberapa rekening. Setiap rekening mempunyai satu buku besar. Berdasarkan siklus akuntansi yang sudah kita pelajari, buku besar dilakukan setelah pencatatan jurnal. Proses pencatatan dari buku jurnal ke buku besar disebut posting. Pemindahan jurnal ke buku besar terdiri dari berapa langkahnya sebagai berikut. Pertama, klasifikasikan setiap transaksi yang memiliki satu rekening yang sama, misalnya rekening kas. Kedua, perhatikan transaksi tersebut berada pada kolom debit atau kredit. Jika di pencatatan jurnal berada pada posisi debit, maka pada saat posting ke buku besar, kas juga harus dimasukkan ke kolom debit. Jika penentuan debit dan kredit sudah dilakukan, selanjutnya masukkan nominal rupiah yang ada pada jurnal transaksi. Berikutnya mengisi kolom referensi rekening buku besar, misalnya JUI, artinya posting diambil dari jurnal umum halaman 1. Ulangi langkah di atas untuk semua rekening yang ada pada transaksi akuntansi perusahaan. Contoh buku besar memiliki beberapa bentuk, antara lain perkiraan 2 kolom. Itu dari misalnya kas. Kode rekeningnya 111. Ini tampilnya kurang ke kanan kodenya ya. Tanggal 5 bulan 7 nanti dari keterangan itu contohnya seperti pendapatan usaha, referensinya C1, debitnya diisi 50 juta, kemudian di sisi kreditnya itu biaya sewa, misalnya aja ini kreditnya 24 juta, bentuknya seperti tampilan di slide. Perkiraan 4 kolom, ini buku besar perkiraan 4 kolom, contohnya seperti ini. Ada kolom tanggal, kolom keterangan, referensi, debit, kredit, saldo debit, saldo kredit. Nah, ini di akhir saldonya itu nanti masuk di neraca saldo. Bentuknya seperti ini ya. Keterangannya, pertama, pada jurnal transaksi tanggal 1 Juli 2019, rekening kas berada pada kolom kredit, sehingga pada posting buku besar ditulis pada kolom kredit. Sebaliknya, jurnal transaksi tanggal 5 Juli, rekening kas berada pada kolom debit, sehingga pada buku besar posting juga ditulis pada kolom debit. Nah, yang ketiga, jika saldo buku besar adalah debit dan bertemu dengan posting di kolom debit, maka saldo akan bertambah. Sebaliknya, ketika bertemu dengan posting di kolom kredit, maka saldo akan berkurang. Keempat, pada kasus rekening kas di atas, saldo awal kas berada di kredit ya tanggal 1 Juli 2019 dan bertemu posting selanjutnya berupa transaksi debit pada tanggal 5 Juli 2019, maka saldo kas menjadi bertambah. Hal ini juga berlaku bagi semua rekening lainnya seperti piutang, perlengkapan kantor, kendaraan, dan sebagainya. Nah, berikutnya untuk siklus akuntansi berikutnya adalah menyusun neraca saldo. Pada akhir periode, neraca saldo adalah daftar rekening. Nah, maksudnya pada akhir periode, neraca saldo dibuat pada akhir periode. Neraca saldo adalah daftar rekening beserta saldo akhirnya yang terdapat pada buku besar. Misalkan ya, rekening kas pada contoh buku besar di atas saldo akhirnya 74 juta, maka ditulis pada neraca saldo yaitu 74 juta. Neraca saldo yang benar menuntut adanya kesamaan antara jumlah debit dan jumlah kredit. Meskipun begitu, tidak menjamin bahwa neraca saldo sudah benar 100%. Ada beberapa kesalahan yang umumnya sering terjadi, antara lain transaksi tidak dicatat dalam jurnal. Yang kedua, transaksi dicatat dalam jurnal namun dengan nominal yang salah, nominal uang yang salah. Ketiga, transaksi dicatat dalam jurnal lebih dari 1 kali. Keempat, transaksi dicatat dalam jurnal pada rekening yang salah atau aturan debit dan kredit yang dicatat yang salah. Cara menemukan kesalahan pada neraca saldo. Pertama, periksa dengan teliti bahwa penempatan saldo,
normal dalam kolom debit dan kredit neraca saldo tidak ada kesalahan. Kedua, ulangi lagi penjumlahan nominal rupiah yang ada dalam neraca saldo. Ketiga, cocokkan dengan buku besar untuk membuktikan apakah saldo yang terdapat dalam buku besar sudah dimasukkan dengan betul ke dalam neraca saldo. Keempat, periksa kembali jurnal ke dalam buku besar. Apakah nominal yang dimasukkan ke buku besar sama dengan terdapat di dalam jurnal? Apakah nominal dalam buku besar pada kolom debit salah dimasukkan ke sebelah kredit atau sebaliknya? Apakah ada nominal dimasukkan berulang-ulang? Nah, contoh bentuk neraca saldo. Misalnya punyanya Pak Abid dan rekan. CV dalam bentuk usaha CV. Nah, di baris kedua keterangannya neraca saldo, baris ketiga periodenya 31 Desember 2019. Nah, ini terjadi nama rekening itu apa saja, rekening aktiva, pasiva, termasuk juga ada pendapatan biaya. Kemudian di kolom berikutnya ada debit dan kredit. Ya, nilai-nilai saldo yang dari buku besar itu akhirnya itu masuk di neraca saldo ini. Nah, demikianlah materinya. Untuk berikutnya kita membahas evaluasi dari materi ini dalam bentuk soal. Contoh evaluasi dalam soal ini yaitu Nona Anida mendirikan usaha salon muslimah pada tanggal 1 Juni 2019. Berikut transaksi keuangan selama bulan tersebut. Yang pertama, Nona Anida menanamkan modal berupa uang tunai senilai 75 juta. Nah, ini jurnalnya di sisi debit, otomatis kas perusahaannya bertambah. Si kreditnya modal Nona Anida bertambah senilai 75 juta. Yang berikutnya, nomor 2, perusahaan memperoleh pinjaman uang dari bank sebesar 13 juta. Pinjaman uang dari bank berarti perusahaan utang bank. Utang bank bertambah itu di sebelah kredit. Kas perusahaan bertambah di sisi debit senilai 13 juta. Nomor 3, perusahaan membayar sewa ruangan bulan tersebut senilai 1.200.000. Nah, transaksi ini jurnalnya bila membayar sewa tidak ada keterangannya dibayar kas atau tidak, otomatis ini dibayarnya dengan kas. Berarti biaya sewa di debit senilai 1.200.000, di kredit kas berkurang senilai 1.200.000. Yang keempat, perusahaan membeli tunai peralatan salon senilai 5 juta. Nah, pembeli peralatan salon berarti otomatis masuk aset. Aset bertambah atau peralatan salon bertambah di sisi debit senilai 5 juta dan kasnya berkurang di kredit senilai 5 juta. 5, perusahaan membayar uang untuk biaya perlengkapan penggilingan. Nah, ini berarti kita analisa dulu, perusahaan membayar uang untuk biaya perlengkapan penggilingan. Nah, ini berarti namanya biaya perlengkapan tergolong biaya operasional ya. Berarti biaya perlengkapan di debit senilai 1 juta, kas berkurang di kredit senilai 1 juta juga. Yang keenam, perusahaan menerima uang jasa krimbat dan potong rambut senilai 125 juta. Nah, ini berarti analisanya bila menerima jasa berarti itu maksud penghasilan atau pendapatan. Jadi pendapatannya bertambah di sisi kredit
dan kasnya bertambah di sisi debit senilai 175 juta. Ketujuh, dibayar gaji karyawan senilai 2.425.000. Nah, ini sama dengan kasus biaya. Kalau biaya bertambah di sisi debit dan kas keluar di sisi kredit senilai 2.425.000. Selanjutnya 8. Perusahaan membayar angsuran utang bank senilai 450.000 dan biaya bunga 50.000. Nah, ini satu transaksi bisa 3 akun. Yang pertama, utang bank berkurang di sisi debit senilai 450.000. Biaya bunga dari angsuran itu jadi di debit. Kalau bertambah biaya kan, biaya diingat biaya bertambah di debit senilai 50.000. Nah, kasnya berkurang di sisi kredit senilai 500.000, total dari 450 utang bank dan biaya bunga 50.000. Yang kesembilan, Nona Anida mengambil uang untuk keperluan pribadi senilai 550.000. Nah, ini perlu diingat, pada saat investasi awal tadi Nona Anida investasikan ke perusahaannya, tapi belum tentu itu diakui sebagai uang pribadinya. Bukan, kalau sudah masuk di perusahaan berarti otomatis itu sudah masuk kasnya perusahaan, bukan uang pribadinya lagi. Berarti otomatis kasnya perusahaan itu berkurang senilai 550.000. Otomatis modal Nona Anida, bukan modal, otomatis yang di debitnya itu prive ya. Ini kasus sendiri ya, privenya di debit sebesar 550.000. Nah, demikian jurnal yang ada dalam contoh soal ini. Untuk evaluasinya, untuk buku besarnya silakan dipraktekkan di Excel, dan demikian juga neraca saldonya, baru nanti dikumpul melalui ketua kelas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.